Terus kula nggih estu Bu, semua 5 yang tak ceritakan ku real, mboten ngarang. Tak bacakan surat Ar-Ra'd karena sendirian agak cepat kan nggak masalah. Tapi jari kelingkingnya tak tekan sedikit ngeten. Megange ngeten nggih, mboten ngeten. Ngeten. Megange niki ngeten. Nggih, pokoknya dibalik satunya. Nah, niku Bu, setelah selesai terus wajahnya lap ngeten terus kula pamit. Ada yang baru pamit meninggal. Ada yang sampai parkiran dikejar-kejar. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sudah meninggal. Ini kiwir. Nggih niku. Estu. Malah ada orang yang pokoknya cerita lagi Pak. Padahal Ustadz bacakan Yasin loh Dik Muin. Teng-teng telu itu. Kula malah Ar-Ra'd mawon. Karena itu memang ada hadisnya, tapi di dalam kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Muin ada. Jadi membaca surat Ar-Ra'd. Pak Ustadz terima kasih, Pak Ustadz terima kasih. Lah kula kan dipeseni kiai kula. Jangan menerima amplop mendoakan orang mati, ngono. Habis mendoakan. Kula di teng ruangan diparingi mboten. Paling nggih mboten penang nggih bingi-bingi ngoten. Gawang bensin mboten. Pokoke mboten tenan. Bareng meninggal beneran dikejar-kejar. Nggih Pak Ustadz niki estu dilebokkan mawon. Dilebokkan teng jaket kula. Dilala nyampe rumah itu hilang terus 2 kali niku. Nggih. Memang nggak boleh. Lah nggak tahu nek gini nih nanti gimana nek acara ngeten niki. Ngomong apa wae kula ngoten. Jadi niku Bapak. Jadi Al-Qur'an niku karena sumber segala sumber hukum dan hudal linnas petunjuk bagi manusia. Salah satunya enggo dibaca opo wae pantes. Orang mau meninggal dibacakan surat Al-Quran Yasin apa terutama Ar-Ra'd pantes. Orang sudah meninggal dibacakan Yasin pantes betul. Orang mitoni 7 bulan proses pengedenan nggih. Proses melahirkan niki lho. Nggih. Terus akikohan pantes mboten dibacakan Quran. Peringatan nuzul Quran dibacakan Quran wau pantes mboten? Tambah pantes terus nomale. Wisuda, sakuran wisuda dibacakan Quran pantes mboten? Acara pernikahan dibacakan Quran pantes mboten? Nggih. Cuma satu yang enggak pantes dan enggak boleh. Acara napa? Perceraian. Jangan pernah mendengar, hadirin, sebelum acara perceraian dimulai. Marilah kita dengarkan lantunan wausan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Habib Sofwan Al-Atas. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, acara perceraian ini barokah. Mana pernah? Karena perceraian itu memang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Makanya itu tok jangan dibacakan Al-Quran. Ngoten. Jadi artinya apa? Bener Pak, Al-Quran itu adalah sumber segala sumber hukum, hudan linnas petunjuk bagi manusia. Kalau kita dalam kondisi kebingungan, kembalikanlah arruju ilal Quran. Kembalikanlah semuanya kepada Al-Quran. Tapi ya Al-Quran itu umum Bu, hati-hati nggih. Ada Al-Quran itu yang bersifat global. Saat ini kan kata sidi-sidi orang arruju ilal Quran. Ayo kembali ke Al-Quran. Tok til sanes tok tol. Hadis enggak mau. Kalau ada orang yang mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran tok til, berarti orang itu terjebak pada ucapannya sendiri. Apalagi orang itu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lah jenis 5 waktu ini kan buatan dijelaskan Al-Quran, gitu. Al-Quran kan masih bersifat global. Aqimus sholat wa atuz, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Perincian daripada macam-macam sholat 5 waktu itu dijawab oleh hadis. Makanya hadis Rasulullah itu bayan litafsir atau litafsil, penjelas dan memerinci. Ngoten. Memerinci apa? Memerinci ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi sekali lagi, petunjuk bagi manusia Al-Quran itu salah satunya kita agar menjadi orang yang sol sepatu. Soleh. Napa? Soleh. Nek perempuan jenenge Lah kok ngertos jenengan?
laki-laki soleh, kalau perempuan ada tak marbuto. Titik 2. Lah kenapa ya wanita itu kok pasti ada tak marbutonya? Napa jawaban nih? Soalnya ibu-ibu wanita itu kemana-mana bawa titik 2. Paham? Nanti gak paham-paham ya mbak. Soleh. Nah, apakah soleh itu orang sing melakukan ngeten kaya sama mau nggih ngoten niku pun soleh kula. Mpun soleh dereng kula wau. Mosok mpun. Kula pun soleh dereng nek ndingkluk melampahi ngoten niku wau. Nggih terus melampahi ngoten nggih ngono. Nggih soleh mboten? Mboten. Belum tentu hal itu menjadi kategori wong sing soleh. Ternyata soleh niku ciri-cirine wong soleh niku mung 3. Hanya 3. Dicatat nggih. Kola saniki kesini wau kan cuma pengantar. Pengantar mawon kok hampir 20 menit ngenteke waktu. Ngoten nggih. Waruya an Sakik ibni Ibrahim Az-Zaid. Sakik niki seorang guru suatu saat didatangi muridnya. Anna rajulan. Nah nek pun kula maos kitab kan jenengan mantep. Nek kula ngomong tok niku mboten pede. Karena kula bodoh dadi harus pakai referensi mawon. Suatu saat Sakik ibni Ibrahim Az-Zaid didatangi anna rajulan sa'alahu. Pernah bertanya kepada sinten? Pak Sakik. Guruku. Jadi gurunya ini didatangi muridnya. Gimana ini Pak Guru, kiaiku, ustadku, innan nasa yusammunani solihan. Gimana ini orang-orang ini kok pada menilai saya bahwa saya kategori wong sing soleh. Nah, jadi selama ini jangan-jangan kita tertipu pada casing penampilan seseorang. Ini gimana guru? Kok saya ini dijulukin pada menilai saya orang yang soleh. Fa kaifa a'lamu, bagaimana saya supaya ngerti wahai guru anni solihun, termasuk kategori orang sing soleh au ghairu solihin, atau jangan-jangan saya bukan orang yang soleh, cuma orang-orang aja yang tertipu pada penampilan saya. Stop. Berapa banyak? Enggak nyono yo mbak, kaleme ngono ternyata korupsi. Pernah mendengar ngoten mboten? Enggak nyangka lho, pakaiane ngoten lho, busana muslimah. Tapi ternyata berarti kita terjebak pada penampilan zahirnya seseorang. Ternyata bukan itu ciri-ciri wong soleh itu. Faqala lahu Sakik. Memang ngaji niki agak dalam. Tapi meskipun tasawuf kategori tingkat tinggi, saya sampaikan dengan bahasa orang Cilegon mawon nggih. Nggih. Sing pojok biar enggak ngantuk. Faqala lahu Sakik. Akhirnya Sakik ngendika ngeten. Gini aja wahai muridku. Kamu itu wis kategori wis soleh apa durung soleh? Maca Quran wis bendino, ngaji setiap hari, salat tepat waktu. Soleh tidaknya kamu itu mik 3. 1. Izhar ma sirraka indas solihin. Tampakkan olehmu apa yang selama ini sirroka kamu rahasiakan. Ini sholat ngeten mau dirahasiakan mboten? Biar gampang. Sholat niki rahasia mboten jenengan? Mboten. Tampakkan olehmu yang selama ini kamu rahasiakan indas solihin, di hadapan orang-orang yang soleh. Fa in radau bi, apabila halayak umum radau senang dengan selama ini amalanmu yang kamu rahasiakan itu, terus kamu dibongkar diceritakan ke orang lain, orang-orang radau bi, senang dengan amal itu, fa'lam annaka solihun, berarti kamu bener-bener wong sing soleh. Gampangi. Jenengan salat tahajud jam pinten? Jam 2. Kata sing ngertos mboten jam 2 niku wau. Suatu saat ono sing bongkar, ya Allah, Pak Sopian niku ya Allah, Mbak. Jam 2 bengi lho. Salat tahajud ya Allah ndonga semua ya Allah, mendoakan supaya musola Nurul Ummah niki bisa ditingkat. Jamaahnya membludak. Lah kok ngerti? Iya,
Pas saya ini minta tolong soalnya istriku mau melahirkan. Pertunyunyu jenengan ada cerita Pak Sofyan lo jam loro bengi sholat tahajud seneng mboten? Berarti Pak Sofyan lah ngoten lho Pak. Pengen atau tampakkan. Jadi sholat selama ini belum amal yang rahasia ini Pak. Berarti orang penampilan doir itu belum rahasia. Kalau angsal cerita masalah Gus Dur. Gus Dur kan sudah meninggal. Niku sudah pernah diupload di Facebook. Gus Dur niku pernah maringi BAS 100 keping 100 biji ngono apa? Kalau niku nggih ada sarung BAS. Paling murah niku paling gak enak regane 750. Niku sarung BAS. Pantes sih rata-rata 1,5 juta sarung BAS. Nggih. Gus Dur maringi Ki Haji Marzuki Mustamar PWNU Jawa Timur. Marzuki, ini tak kasih sarung, ya. Tolong dikekkan, ngonten. Dikekkan semua orang PW yang berbau-bau kiai lah, kayak no kabeh. Sarungnya memang mahal, hampir 1,5 juta lebih. Memang banyak dan mahal. Syaratnya satu, Marzuki Mustamar. Jangan cerita kalau sarung ini yang ngasih saya. Kamu boleh cerita sarung ini yang ngasih saya. Nih aku wis mati. Kalau aku sudah mening, bener dipegang ucapannya. Pokoknya dikai. Ini ada orang yang nyumbang. Monggo-monggo. Seneng. Bareng pun meninggal beneran. Cerita. Saniki kula cerita. Enten tiyang maringin jenengan sarung jenengan seneng mboten? Seneng mboten nek kepireng ceritane Gus Dur ngoten wau. Kalau fa'in radau bihi, apabila orang-orang suka dengan amalan yang selama ini kamu rahasiakan, fa'lam annaka solihun. Berarti kita termasuk wong sing soleh. Belum korupsi, enggak jilbaban. Setelah disidang jilbaban, kesinggung mboten jenengan. Ada orang korupsi, waktu korupsi enggak pakai waktu disidang di tipikor tindak pidana korupsi pakai jenengan kesinggung mboten. Pakai jilbab barang salah dhewe. Banyak untung amalan kita ini yang aib kita ini masih ditutupi Gusti Allah. Makanya jenengan tak kasih doa, enggak boleh dicatat. Nek dicatat mesti lali. Nggih. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma lakasumtu. Allahumma astur aurati. Monggo. Allahumma astur aurati. Monggo. Ya Allah tutupilah aurati. Aurat niku aib. Makanya yang kelihatan ibu-ibu ngoten niku mboten aurat. Yang wajib ditutupi itulah aib. Alias aurat itu bahasa Arabnya aib. Jadi wajah niki ibu-ibu mboten aurat, Bu. Nggih. Nah, kalau bisa ya jangan ditutupi semuanya nggih. Enak ngoten wong niki mboten aurat. Andaikan itu aurat, jenengan sholat mawon kelihatan mboten wajahnya ibu-ibu. Nek mboten kelihatan tertutup apa mukena malah mboten sah batal sehingga wong tua biyen pakai iket. Nggih iket nggih. Iket napa iket? Biar rambutnya enggak demlorot. Ngoten nggih. Jadi ya Allah tutupilah aiku wa amin rawati. Monggo. Hilangkanlah kekhawatiranku wa amin rawati, khawatir pandemi kumat malih mboten bisa nggih. Ya Allah hilangkanlah pandemi ini. Terus yang terakhir waqdhi anni, monggo daini.